Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Rema Ipar yang Sengaja Menahan Utang. Biar makin seru, langsung aja ke ceritanya ya. Coba kesini, panggil Safwan dari ruang tamu kepada istrinya Arlina. Perempuan itu sedang berada di belakang rumah mencuci baju. Di ruang tamu ada Lesti, kakak iparnya yang entah kenapa pagi-pagi sudah bertamu. "Ada apa bang?" tanyanya ketika sudah sampai di ruang tamu. Sembari menepuk-nepukkan tangan pada baju agar kering, ia duduk di samping Safwan berhadapan dengan Lesti. "Ini dek, Kak Lesti mau pinjam uang untuk mencukupi biaya pendaftaran Alif masuk sekolah." "Pinjam uang?" Seketika dahinya berkerut. "Iya Ar, bulan depan tunjangan sertifikasi Bang Yusuf cair, kakak ganti." "Kakak nggak salah pinjam ke kami." Ia menatap perempuan yang sudah cantik dengan polesan make up, lengkap dengan outfit yang ia kenakan. Jilbab yang hanya melilit leher menampakkan kalungnya yang panjang melingkar. Cupingnya sedikit dikeluarkan, agar anting leluasa menjuntai. Baju yang membalut tubuh memiliki model lengan 7/8 sehingga jelas terlihat susunan gelang gemerincing di tangannya. "Kata Safwan kamu punya simpanan untuk persiapan lahiran. Kakak pakai itu dulu." Spontan Arlina mengerling pada Safwan yang duduk tenang di kursinya. Wanita itu gemas ingin mencubit sedikit saja kulit laki-laki itu pada bagian mana saja. Sudah berapa kali ia katakan jika ada berurusan dengan uang, bicara dulu berdua, bukan langsung dihadapkan seperti ini. Semua harus didiskusikan terlebih dahulu. Sorot matanya pun protes. Mengapa harus bercerita tentang uang itu? Bukan apa-apa, perempuan di depannya itu sudah jelek track recordnya tentang hutang. Senang mengulur waktu. Lagi pula secara pekerjaan dia seharusnya lebih baik ekonominya. Suaminya guru bersertifikat. Lihat saja penampilannya, bak artis sosialita. Model baju dan tas selalu mengikuti tren artis, meskipun barang KW. Namun demikian harganya jauh lebih mahal dari apa yang dimiliki Arlina. Sedangkan Arlina hanya mengandalkan jualan kue yang pesaingnya sudah menjamur. Suaminya ojek offline yang belakangan mulai sepi orderan. Sudah jarang pengguna ojek di masa kendaraan bermotor sudah bukan barang mewah seperti saat ini. "Tapi itu untuk lahiran kak," ucapnya memelas. Berharap perempuan di depannya mengerti. "Aku juga belum belanja perlengkapan bayi." "Iya, tahu itu untuk lahiran. Tapi perut kamu kan baru 5 bulan. Lagi pula kakak sudah bilang, bulan depan tunjangan sertifikasi Bang Yusuf cair. Kakak ganti uangmu." Suara Lesti meninggi. Arlina tersuruh ciut sekaligus dongkol. "Pinjamkan saja dulu dek, kan lahiran kamu masih lama," ucap Safwan tenang. "Tapi bang..." "Kamu takut aku tidak bisa bayar? Sudah kukatakan, bulan depan tunjangan sertifikasi Bang Yusuf cair. Kalau tidak pun 2 bulan lagi aku dapat arisan. Get 10 juta. Lesti memotong ucapan Arlina. "Memangnya kakak mau pinjam berapa?" Wanita itu pasrah. "Kata Safwan kamu ada 5 juta. "Itu keseluruhan tabunganku kak." "Kakak pinjam semua." "Semua?" Mata Arlina membulat. "Jangan semualah kak. Kalau nggak semua, manalah cukup untuk biaya pendaftaran Alif."
Masa kakak nggak punya persiapan sedikit pun untuk biaya sekolah Alif? Sekolah itu kan bukan kebutuhan mendadak. Lagi pula pegawai negeri punya gaji 13 kan untuk keperluan anak sekolah. Gaji 13 belum cair. Ayolah sini, sudah siang nih. Bulan depan kakak ganti, jangan takut. Kasihkan saja, Dek. Lagi-lagi Safwan bersuara untuk tidak menyenangkan hati istrinya. Abanglah kasihkan, ucapnya menahan kesal. 4 bulan lagi melahirkan bukanlah waktu yang lama. Dia mengumpulkan uang itu tidak sebentar, sejak awal menikah 1,5 tahun lalu. Saat itu dia belum tahu kapan akan hamil. Namun, karena sadar sebagai bukan orang berada, dia harus pintar menyisihkan penghasilan untuk disimpan walaupun sedikit. Jikapun ada saudara yang membutuhkan, tidak harus semuanya dipinjamkan. Penghasilan mereka tidak tetap setiap bulan. Bukan seperti Lesti yang bekerja atau tidak, gaji suaminya terus mengalir. Dia butuh cadangan jika sewaktu-waktu tidak ada penghasilan. 1 bulan berlalu. Uangnya sudah habis kakak pakai untuk bayar cicilan dan arisan. Terus sisanya kakak belikan AC. Soalnya kamar kakak panas, ucap Lesti santai ketika Arlina menagih. Tapi kakak kan sudah janji mau bayar kalau tunjangan sertifikasi Bang Yusuf cair. Arlina menahan dongkol. Iya, tapi uangnya sudah habis. Gimana? Sahut perempuan itu bagai tak berdosa. Lah, itu kan uang aku, Kak. Aku butuh mau belanja keperluan lahiran. Bulan depan aja deh, tunggu kakak dapat arisan. Kalau belum bisa full 1 juta dulu aja deh, Kak. Aku butuh, mohon Arlina. Siapa yang berhutang, siapa yang memohon. Yang punya uang justru seperti pengemis. Bawel amat sih, uangnya sudah habis ya udah habis. Sentak Lesti kasar. Memupus harapan Arlina saat itu untuk mendapatkan uangnya kembali. Arlina melangkah lesu meninggalkan rumah minimalis yang tertata rapi itu. Perabot yang lengkap dengan sofa yang empuk. Berbeda dengan rumahnya yang hanya memiliki kursi plastik. Pot dengan bunga yang cantik tersusun rapi pada rak. Indah menghias teras. Perempuan dengan perut membungkit itu tahu kisaran harga bunga-bunga itu. Semua lumayan mahal. Dapat, Dek, tanya Safwan ketika langkah istrinya berhenti di samping sepeda motornya. Ia sengaja menunggu di luar, membiarkan Arlina saja yang menagih. Perempuan itu menggeleng. Kakak kamu tuh, ujarnya menahan nangis. Kesal, marah, sedih bercampur baur. Aku kan sudah bilang, lanjutnya. Ya sudah terlanjur, balas laki-laki itu ringan. Membuat tangis yang ditahan Arlina luruh karena jengkel yang tidak berlawan. Sebel, wanita itu terisak. Ayo pulang, ucapnya setelah menghenyakan tubuh di atas jok dengan kasar. Kata Kak Lesti kan bulan depan dapat arisan, Dek. Safwan urung menghidupkan mesin kendaraan begitu melihat tangis di mata istrinya. Entah, ayo pulang, sahutnya jengkel. Bulan berikutnya. Uang arisan diambil Bang Yusuf kakak gak berani minta. Arlina menghela napas berat. Sesak, rasanya ingin berteriak agar sesak itu lepas dari dadanya. Tapi aku butuh, Kak. Alih-alih berteriak, suaranya justru memelas. Ya gimana?
Lesti mengedikkan bahu, tanpa rasa bersalah terbaca dari rautnya. Jadi kapan kakak mau bayar? Bulan depan kakak coba sisihkan dari gaji, tapi nggak bisa full. Lelah. Untuk kedua kalinya Arlina melangkah lesu meninggalkan rumah minimalis itu. Ingin marah, mengumpat tetapi percuma. Tidak akan uang itu seketika terganti hanya dengan dia marah. Antar aku ke rumah Kak Arni bang, aku mau pinjam perlengkapan bayi. Ucapnya putus asa. Arni adalah kakak tertua Arlina. Safwan mengangguk, menjawab tanpa suara, mengantarkan istri tercintanya ke tempat tersebut. Ada rasa bersalah yang menelusup di hatinya. Dia yang tidak bisa memenuhi utuh kebutuhan Arlina tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal uang itu dipinjam karena ulahnya. Dengan hamil besar, wanitanya harus membuat kue untuk membantu keuangan. Namun justru hasil jerih payahnya dipinjam sang kakak. Teringat ketika setiap malam istrinya mengeluh sakit pinggang, mungkin karena kelelahan, hatinya semakin tidak nyaman. Abang gak usah masuk, carilah tempat untuk gadaikan cincin ini. Berapapun untuk bayar BPJS. Sudah 3 bulan menunggak, ucapnya sambil mengangsurkan cincin kawin dari jari manisnya. Laki-laki itu meringis perih. Bahkan BPJS yang hanya 50.000 sebulan tidak terbayarkan. Zaman memang sedang sulit untuk mereka. Dulu saat awal pernikahan dia masih banyak orderan. Bahkan nyaris setiap hari mengantar pelanggan masuk kampung. Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, ojek dari ibu kota kabupaten ke pedalaman cukup tinggi. Rp300.000 sekali jalan. Sangat mudah bagi mereka mengumpulkan uang kala itu. Jualan kue Arlina pun masih lancar. Sebelum para penjual kue lain meniru produknya dan menguasai pasar. Kini rezeki mereka sedang diuji. Meskipun pesimis setelah 1 bulan berlalu, pagi ini Arlina datang kembali menemui Lesti. Ini, bawalah, ucap Lesti mengulurkan sebuah bungkusan besar. Arlina menilik isinya, setumpuk pakaian bayi bekas. Uang yang diminta nihil. Itu punya Alif, cuma kakak belum sempat cuci. Ujar perempuan itu tenang. Ambil saja, tidak usah dikembalikan. Arlina menerima bungkusan itu lalu meletakkannya kembali dengan kasar. Bahkan sebagian besar pakaian itu sudah sobek dan bernoda. Aku gak butuh kak, punya Kak Arni jauh lebih bagus dan bersih. Saat ini aku butuh uangku untuk persalinan. Kakak mau menukar uang 5 jutaku dengan pakaian bekas bernoda dan sobek ini? Tanyanya tajam. Kakak sudah zolim dan kelak kakak akan menuai akibat dari kezoliman ini. Perempuan itu berjalan kepayahan meninggalkan rumah Lesti sambil meringis memegang perut. Bagian belakang dasternya bercap basah oleh air ketuban yang rembes sejak tadi subuh. Bagaimana dek? Safwan menatap wajah kesal istrinya penuh tanya. Apanya yang bagaimana? Jawab Arlina ketus. Kak Lesti bayar hutangnya. Tanyanya lagi. Jawaban ketus istrinya barusan menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam hatinya. Menurut abang, wanita itu menatap sinis. Rautnya masam, hingga Safwan menelan ludah pahit karenanya. Ayo pulang. Arlina menghenyakan tubuh pada jok sepeda motor dengan kesal. Tangannya meremas pelan perut yang mulai terasa sering sakit. Bibirnya mendesis. Air mata mengalir begitu saja, antara menahan sakit di perut dan sakit di hati. Setiba di rumah, ia bergegas turun, melangkah lebar-lebar. Abai dengan kondisi yang sebenarnya sangat kepayahan. Hati-hati dek,
Safwan mengejar khawatir, berusaha merangkul pundak istrinya untuk menuntun. Namun perempuan itu lekas menepis. "Kita mau ke bidan apa ke rumah sakit?" tanyanya ketika Arlina meraih tas perlengkapan lahiran yang sudah dikemas beberapa hari lalu. Segera ia mengambil alih benda itu dari tangan istrinya. "Antarkan ke rumah Uma," jawab Arlina datar. "Kenapa ke rumah Uma?" tanya Safwan bingung, alisnya bertaut. Tak menjawab, perempuan itu melangkah tak acuh menuju sepeda motor. "Dek, ayolah cepetan, perutku sakit." "Lalu kenapa ke rumah Uma? Kamu mau melahirkan." "Aku mau melahirkan di rumah Uma. Di sana ada bidan." "Apa abang ada uang untuk bayar bidan?" "Kalau begitu kita ke puskesmas, pakai BPJS. Hari Minggu puskesmas tutup." "Kalau begitu UGD rumah sakit saja." "Abang pikir cukup hanya berbekal BPJS ke rumah sakit? Dulu sewaktu Uma masuk rumah sakit, ada obat-obatan yang tidak ditanggung BPJS. Ada juga yang kebetulan habis di apotek rumah sakit sehingga harus beli di luar. Belum lagi pasti ada aja keperluan yang tidak terduga di sana." Safwan mencelos. Wajahnya seketika memucat, menyadari betapa pentingnya uang yang dulu ia pinjamkan kepada kakaknya. "Tapi abang khawatir kondisimu, Dek," ucapnya penuh rasa bersalah. Netranya berkabut melihat Arlina yang acap meringis memegang perut. "Harusnya abang berpikir sejak awal bahwa keperluan orang melahirkan itu banyak. Jadi perlu persiapan dana. Aku sudah menyiapkan sejak lama. Seenaknya aja abang kasihkan kepada keluarga abang. Keluarga abang itu memang tidak peduli. Datang kalau sedang butuh saja. Kalau tidak butuh, lupa." Senangnya menggerogoti. "Jadi sekarang biarkan aku dengan keluargaku. Mereka peduli kepadaku." Arlina terisak meluapkan kekesalan di hatinya. "Maafkan abang, Dek." Safwan memegang tangan istrinya. Air matanya perlahan lolos. Rasa bersalah dan khawatir berpadu. Giliran menagih, abang tidak mau. Seolah tidak peduli bahwa istrinya akan melahirkan. Akan bertaruh nyawa mengantarkan anaknya ke dunia. Isak perempuan itu pilu. Hatinya benar-benar kecewa. "Sekarang mau antar aku ke rumah Uma enggak? Atau aku harus bayar ojek?" Safwan tercekat. Getir, ia menstarter sepeda motor bebeknya, meletakkan tas perlengkapan bayi di depan, lalu menunggu Arlina duduk sempurna sebelum melaju. "Kalau di sini siapa yang akan membantu lahiran, Dek?" tanyanya pelan. Melangkah perlahan ia menggandeng istrinya yang semakin kepayahan menuju pintu masuk rumah mertua. "Ada Bude Barokah, bidan kampung. Apa nggak apa-apa, Dek?" "Mau bagaimana lagi?" Arlina berucap dingin, bersikap tak acuh. Hati Safwan terasa membeku. Laki-laki itu gamang. Kondisi perempuan yang sedang diambang perjuangan mengantarkan benihnya ke dunia itu tampak lemah. "Kita ke rumah sakit saja ya, Dek. Nanti kamu ditemani Uma dulu, abang cari uangnya. Abang janji," bujuknya. Berharap Arlina berlembut hati menerima. "Gak, aku gak akan ke rumah sakit sebelum ada uangnya." "Iya, kalau abang dapat uangnya. Kalau enggak..." "Tapi abang khawatir, Dek." "Khawatir kenapa? Bagaimana jika kamu tidak kuat?" "Ya biarkan saja, abang kan gak peduli. Sudah tahu istrinya hamil, uang persiapan lahiran malah dipinjamkan semuanya. Biar aku mati melahirkan sekalian, supaya abang tahu rasanya." "Dek." Laki-laki itu lemah.
Hatinya tersaruk-saruk membayangkan ucapan perempuan di depannya itu menjadi kenyataan. Cairan bening begitu saja deras mengalir dari sudut netra. "Jangan ngomong begitu, abang minta maaf," ucapnya serak. Arlina tak acuh, hatinya masih gusar, baik kepada suaminya juga kepada Lesti. Langkahnya gontai menuju pintu masuk. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Energinya hampir habis terkuras oleh emosi yang masih bertahan. "Waalaikumsalam," terdengar suara dari dalam. Tak berapa lama seorang perempuan paruh baya muncul. "Nak," sambut perempuan itu langsung memeluk dan menciumi Arlina penuh haru. Lalu menggandeng wanita itu ke salah satu kamar. Sementara Safwan kembali menuju sepeda motornya, mengambil tas yang masih tertinggal di sana. Mak Yati, Ibunda Arlina segera menyiapkan tikar untuk putrinya, lalu meminta perempuan itu berbaring dengan kondisi siap lahiran. Di kamar itu sudah menunggu seorang perempuan lanjut usia yang masih tampak segar. Beliau yang Arlina sebut dengan Bude Barokah. Dengan lembut ia mengusap wajah Arlina, perut, dan juga tangan. "Kondisinya lemah," ujarnya pelan. "Apa tidak sebaiknya dibawa ke klinik saja? Takutnya tidak kuat mengeja nanti," ucapnya sambil menatap Safwan. Laki-laki itu menghela napas berat, lalu duduk di samping Arlina. Meraih tangan istrinya, ia mendekatkan wajah pada wanita itu. "Kita ke rumah sakit ya, Dek," bujuknya parau. "Enggak," Arlina menjawab ketus. "Abang akan cari uangnya." "Abang mau cari di mana? Aku enggak mau punya hutang," sahutnya lemah. "Abang yang tanggung jawab, insya Allah. Aku nggak mau ke rumah sakit kalau uangnya belum ada." "Dek, jangan menyiksa diri sendiri. Abang khawatir." "Biarin." Perempuan itu menyentak tangan dari genggaman suaminya. Safwan kembali menghela napas berat. "Kalau begitu, tunggu ya. Janji, kamu harus kuat. Abang cari uangnya. Abang akan kembali secepatnya," ucap laki-laki itu sambil mencium kening Arlina. Matanya berkabut. "Kuat ya sayang." Ia mengusap pelan pucuk kepala istrinya lalu beranjak. "Saya titip Arlina ya, Mak," ucapnya pada ibu mertua yang duduk tidak jauh darinya. Perempuan paruh baya itu menjawab dengan anggukan. Safwan melesatkan sepeda motornya menuju rumah Lesti. Meskipun tidak yakin apakah tujuan itu benar, tetapi ia perlu bertemu dengan kakaknya itu. "Aku sudah bilang sama Arlina, uangnya sudah tidak ada," sahut Lesti ketika ia menanyakan utangnya. "Aku memberikan pakaian bayi bekas Alif, dia malah menolak." "Pakaian bayi sudah ada, Kak. Arlina meminjam dari Kak Arni. Dia hanya butuh uangnya sekarang. Kakak janji waktu itu hanya sebulan." Safwan yang sejatinya sudah emosi karena cemas, mencoba bicara tenang. "Iya, cuma waktu itu lalu ada keperluan, jadinya uangnya terpakai. Kakak usahakanlah, karena Karlina benar-benar butuh uangnya. Dia akan melahirkan." "Kakak bilang uangnya sudah terpakai," suara Lesti meninggi. Mulai kesal karena Safwan yang kukuh menagih. "Iya, kakak usahakan bagaimana agar uang itu ada. Pinjam atau apalah. Lagi pula aku tidak yakin uang itu benar-benar habis," sahut Safwan dengan suara yang ikutan meninggi. Dia mulai tidak bisa mengontrol emosinya. Lesti menatap tajam.
Hatinya tidak bisa menyangkal ucapan Safwan bahwa memang uang itu ada. Sebagian dia masukkan ke dalam tabungan. Hanya saja ada rasa sayang di hatinya untuk mengurangi nominal tabungan itu. Kakak tidak perlu lunasi dulu, seadanya saja berapa. Yang penting bisa untuk pegangan Arlina di rumah sakit. Tidak ada ya tidak ada, Safwan. Lesti semakin emosi. Orang yang bersalah jika terpojok memang akan cenderung terpancing emosi. Kakak jangan zolim. Ingat kak, doa orang yang terzolimi itu makbul. Kamu mengancam, mau mendoakan yang buruk. Memangnya kamu mau mendoakan kakak apa? Tanya perempuan itu sambil mengangkat dagu. Kamu memang tidak tahu berterima kasih, Safwan. Kamu dipungut orang tuaku sejak bayi. Dibesarkan hingga kasih sayang mereka nyaris semua untukmu. Aku tersisih. Berapa banyak uang orang tuaku yang habis untuk membesarkanmu. Sekarang hanya karena 5 juta itu kamu mengancamku. Lanjutnya sembari menatap bengis. Safwan menghela napas berat. Sejak kecil Lesti memang tidak pernah menyukainya. Wanita itu cemburu karena merasa dirinya merebut kasih sayang kedua orang tuanya. Safwan terlahir yatim dan menjadi piatu pada usia 3 hari. Ibunya adalah adik dari ayah Lesti. Safwan dibesarkan dan dianggap anak sendiri oleh orang tua Lesti. Mereka yang memang mendambakan anak laki-laki sangat menyayangi Safwan. Suatu kebetulan pula mereka tidak pernah lagi diamanahi anak setelah itu. Sehingga kehadiran Safwan kecil benar-benar membawa kebahagiaan untuk mereka. Beragam cara dilakukan Safwan untuk mencuri kasih sayang Lesti, menunjukkan bahwa dia sangat menyayangi kakaknya itu. Dia menuruti semua keinginan Lesti termasuk meminjamkan uang milik Arlina. Namun sayang sepertinya hati Lesti benar-benar telah tertutup. Urusan kita berbeda kak, tidak ada sangkut pautnya dengan Arlina, ucapnya pelan. Satu yang perlu kakak ingat, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Arlina, aku tidak rela dunia akhirat atas semua ini. Laki-laki itu melangkah gontai. Hatinya menyesal karena telah bodoh percaya pada wanita yang notabene adalah kakaknya sendiri itu, meskipun bukan kandung. Dia pikir sebagai saudara kakaknya tidak akan tega menahan uangnya apalagi tahu kalau itu adalah untuk persiapan lahiran istrinya. Namun sepertinya hati sang kakak telah buta. Ada apa Wan? Di halaman rumah, Yusuf bersama Alif muncul. Sepertinya mereka dari lari pagi. Bang, Safwan menatap laki-laki berwajah teduh itu. Harapan baru muncul. Sepertinya cemas, Yusuf menelisik wajah Safwan. Arlina akan melahirkan bang. Terus? Uang persiapan lahiran Arlina dipinjam oleh Kak Lesti. Berapa? 5 juta. Astagfirullah. Yusuf mengucap wajah kasar. Sebentar, ucapnya lalu melangkah lebar menuju rumah. Terdengar seruan cukup keras laki-laki itu kepada Lesti. Lalu terdengar suara keduanya sahut menyahut cukup kencang. Beberapa saat lenyap, tidak berapa lama Yusuf keluar menemui Safwan. Maaf Wan, abang tidak tahu kalau kakakmu pinjam uang kalian. Abang pun tidak bisa ganti karena semua gaji dia yang pegang. Abang hanya pegang uang bensin saja. Ini kamu bawalah dari abang pribadi untuk istrimu. Semoga sehat, selamat, lancar, dan dimudahkan. Untuk uang itu nanti akan abang bicarakan lagi dengan kakakmu. Ucap laki-laki 38 tahun itu sambil mengeluarkan 5 lembar ratusan ribu. Terima kasih bang,
Safwan menerima pemberian Yusuf. 500.000 masih kurang. Paling sedikit dia butuh 1 juta untuk meyakinkan Arlina agar mau ke rumah sakit. Ia kembali melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menuju pangkalan ojek. Meminta bantuan teman-temannya, itulah yang ada di pikirannya. Memang bodoh jika saja dia tidak sok pahlawan meminjamkan uang itu kepada Lesti, atau meminjamkan separuh saja, maka tidaklah akan susah seperti ini. Meminjami orang yang keperluan mendesak itu wajar. Tetapi Lesti, benar kata Arlina, biaya sekolah bukanlah kebutuhan mendadak. Seharusnya sudah disiapkan sejak lama. Lagi pula, rata-rata sekolah di sini membolehkan siswa membayar uang pangkal dengan mencicil dalam 1 tahun pertama. Hanya gengsi Lesti saja untuk membayar lunas. Aku punya segini, Wan. Bawa saja, tidak usah diganti. Satu persatu teman seperjuangan Safwan menyerahkan lembaran rupiah, merah, biru, dan hijau. Seberapa ada yang mereka mampu. Saya akan ganti, Bang, ujar Safwan sambil meraih kertas berharga itu. Tidak usah, kamu juga selalu membantu kami saat kami butuh, sahut salah satu di antara mereka. Selamat ya, Wan, semoga dimudahkan. Istri dan anakmu sehat selamat. Amin. Safwan memeluk sahabat-sahabatnya penuh haru. Kemudian berpamitan dan kembali melesatkan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Kumpulan dana dari belasan sahabatnya lebih dari jumlah minimal yang ia inginkan. Ditambah dengan pemberian Yusuf, cukup baginya membawa Arlina ke rumah sakit. Dengan penuh harapan ia membelokkan kendaraan menuju rumah ibu mertua, memarkirkan kuda besi itu dengan cepat di sembarang tempat. Namun rumah itu sunyi. Pintu dan jendela tertutup rapat. Safwan tercekat, menatap Nana rumah yang bagai tak berpenghuni itu. Sejenak ia terpaku, sebelum akhirnya tersadar dan tergesa menuju sepeda motornya kembali. Ada apa, Wan? Pipit tetangga tepat samping rumah menyapa. Tahu mereka pada kemana, Kak? Safwan bertanya khawatir. Loh, kamu belum tahu? Bukannya tadi mengantar istrimu mau melahirkan? Kemana, Kak? Laki-laki itu panik. Apa yang terjadi pada Arlina? Jantungnya berdegup kencang. Takut sesuatu yang buruk terjadi. Bagaimana sih istri melahirkan, suami tidak tahu? Bukannya menjawab, perempuan tambun itu justru berucap yang membuat panas telinga Safwan. Padahal dia sedang butuh informasi. Kakak tahu Arlina dibawa kemana? Tanyanya tak sabar. Ya ke rumah sakit lah, masa ke pasar? Tadi kabarnya pingsan beberapa kali, jadi Mak Yati minta tolong suami saya untuk mengantar ke rumah sakit. Pingsan? Safwan terhenyak. Bagai hilang logika seketika laki-laki itu menstarter motornya, lalu menarik tuas gas hingga full. Menuju rumah sakit daerah, ia melesat di antara ramainya pengguna jalan. Abai pada umpatan karena dianggap begundal yang mencelakakan. Berkali-kali laki-laki itu mengusap matanya yang berembun. Pikirannya hanya satu, Arlina. Ketakutan merajai hatinya. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Maafkan abang sayang, lirihnya berulang kali. Abang mohon kuatlah, kuat sayang, pintanya sepanjang perjalanan. Memasuki pelataran rumah sakit, Safwan memarkirkan sepeda motornya sembarang. Tidak peduli sedikit pun pada area itu terdapat simbol huruf P di silang. Ia tidak sempat melihat sekitar. Kuda besi itu ditinggalkan begitu saja.
Berlari kencang ia menuju bagian UGD. Seperti hilang akal, laki-laki itu berlari panik mengitari setiap bed, mencari sosok sang istri yang dikhawatirkannya. Namun nihil. Kemana Arlina? Safwan bergetar. Cemas membalut Sukma. Pak, cari siapa? Pertanyaan dari perawat yang sejatinya sudah dilontarkan sejak tadi dan mengikuti kemana arah kakinya baru terdengar. Istri saya, sahutnya cemas. Nafasnya tersengal. Istri bapak, siapa? Tadi Arlina mau melahirkan, pingsan. Kalimat yang meluncur terbata-bata tidak tertata dengan baik. Ibu Arlina? Iya. Memang benar tadi ada pasien yang mau melahirkan atas nama Ibu Arlina, Pak. Tapi beliau sudah dirujuk. Rujuk? Iya. Memangnya kenapa harus rujuk? Kemana? Bapak ke Nur Station aja ya, biar dijelaskan oleh dokter. Laki-laki itu mengangguk, bergegas menuju tempat yang dimaksud perawat dan meminta informasi dari dokter atas kondisi istrinya. Kondisi Ibu Arlina tidak baik, Pak. Demikian juga bayi yang ada di kandungannya. Denyut jantungnya sangat lemah. Kami merekomendasikan beliau untuk menjalani seksio. Akan tetapi, dokter kandungan kita sedang dinas luar ke Kuala Lumpur. Jadi, Ibu Arlina kami rujuk. Papar dokter cukup melemaskan otot-otot Safwan. Seketika tulang belulangnya merasa luruh. Mendengar anak dan istrinya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Serta-merta air matanya lolos. Ia tergugu, menyesali telah terlambat membawa belahan jiwanya itu ke rumah sakit karena harus mencari pinjaman dana. Sementara tabungan sang istri dia berikan kepada Lesti yang dengan sengaja tidak mau membayar padahal mampu. Bagaimana jika dia tidak mampu membayangkan. Begitu saja terucap pengharapan buruk dari hatinya untuk perempuan itu. Sebab dia telah zolim. Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu membayar adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Rujuk kemana, Dok? Tanyanya pilu. Kami arahkan ke Sanggau, Pak. Karena kalau ke Pontianak lebih jauh. Kita khawatir kondisi Bu Arlina dan janinnya. Beliau harus segera mendapatkan pertolongan medis. Tadi berangkatnya bagaimana, Dok? Diantar ambulans. Apa sudah lama? Sekitar setengah jam yang lalu. Baik, Dok. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Safwan meninggalkan ruang UGD. Bergegas menuju tempat di mana tadi ia meninggalkan sepeda motornya. Bibirnya merutuk ketika benda itu tidak ditemukan. Sebelum Satpam menyampaikan bahwa juru parkir telah memindahkannya pada tempat seharusnya. Laki-laki itu mengarahkan kendaraannya menuju pulang. Menyiapkan sedikit keperluan secepat yang dia bisa. Mampir mengisi minyak kendaraan, lalu kembali menarik tuas gas hingga full. Keselamatan pribadi sama sekali tidak lagi ia pikirkan. Yang membayang hanya wajah lemah Arlina saat tadi ia tinggalkan, juga kalimat dokter saat di UGD tadi. Hatinya nelangsa. Meski pandangan kabur oleh kabut yang menyungkup netra, tuas gas tak juga laki-laki itu kendurkan. Bertahanlah sayang, abang mohon, lirihnya tak henti. Izinkan aku memeluk istriku lebih lama ya Allah. Izinkan kami bersama hingga tua, membesarkan putra-putri kami berdua, pintanya berselang-seling. Suara klakson terus menggema, menemani sepanjang perjalanan Safwan.
Jarinya tak henti menekan tombol suara itu, meminta jalan kepada setiap pengendara. Meski balasan yang dia terima dibarengi umpatan, tidak sedikit pun membuatnya berniat melemahkan tarikan gas. 2 jam terlewati. Safwan tiba di gerbang rumah sakit daerah Sanggau. Segera saja ia menuju UGD, menanyakan informasi tentang Arlina pada personil di sana. Ibu Arlina sudah dibawa ke ruang kebidanan untuk tindakan persiapan operasi. Terang perawat yang ada di sana. "Di mana ruangannya, Sus?" Safwan bertanya cemas. "Bapak keluar ruangan ini melalui pintu itu, kemudian belok kanan. Nanti ada pelang petunjuk arah, ikuti saja, Pak." "Terima kasih." Safwan berlari menuju arah yang ditunjuk perawat, membaca petunjuk arah dan juga bertanya pada siapa saja yang ia temui. Belum sampai pada ruangan yang ia cari, sebuah berangkar didorong menuju arahnya berada. 2 orang yang mengekor petugas medis dari belakang sangat ia kenal. Artinya yang terbaring di atas berangkar itu pasti Arlina. Laki-laki itu menghela nafas, lututnya lemah, ia bagai terkunci ketika berangkar itu melewatinya. Kedua wanita yang mengekor di belakang menatapnya dengan raut cemas. Air mata tumpah pada masing-masing pipi mereka. Wanita yang lebih tua menyusut air mata ketika mendekati Safwan. "Ridai Arlina ya, Wan," pintanya serak. "Ma, sudah siap belum?" Di sudut bumi yang lain, Lesti sedang mematur dirinya di depan cermin, mengaplikasikan kuas dan spons make up fitting beberapa setel baju, lalu memutuskan mengenakan model terbaru yang sedang tren. "Sebentar lagi, Pak," serunya dari dalam kamar. Sementara Yusuf dan Ali sudah menunggu sejak tadi di ruang tamu. "Lama sekali," seru laki-laki itu tidak sabar. "Mama kan harus tampil cantik, Pak," ucap Lesti. Wanita itu sudah berdiri di depan Yusuf. "Gimana?" tanyanya sambil bergaya memutar badan, memamerkan outfit yang ia kenakan. Gaun panjang yang pres di badan, meskipun bawahan dan lengan panjang, tetapi model baju sempurna menunjukkan bentuk indah tubuhnya. Ditambah lagi jilbab yang ia kenakan hanya pasmina yang melilit di leher. "Cantik mah, kayak Syahrini," puji Alif cepat. Lesti mengangkat bibirnya lebar. Ia bahagia. Terlebih ketika Yusuf pun turut melemparkan pujian yang membuat hatinya berbunga-bunga. "Mama pakai apapun selalu cantik," ucap laki-laki itu sambil mengacungkan jempol. Pakaian indah nan mahal, penuh bling-bling mirip gaun artis Syahrini. Tentu saja mempercantik siapa saja yang memakainya. "Terima kasih." Senyum gigi geligi menghias bibir perempuan itu, menceritakan sebahagia apa dirinya. "Ayo berangkat, nanti terlambat." "Gak enak lah, kita yang ngundang, kita yang terlambat." Yusuf yang tampak gagah dengan celana jeans dan kemeja hitam pas body melangkah keluar. Diikuti Alif, remaja laki-laki mereka yang akan masuk sekolah menengah pertama tahun ini. "Papa, tambahi uangku yang tadi terpakai 500.000, ucap Lesti manja sambil mengunci pintu. "Iya, gampang lah. Ayo," sahut Yusuf enteng mengiringi langkahnya menuju mobil. Bertiga, penuh senyum dan tawa bahagia mereka mengisi hari libur itu sesuai agenda yang direncanakan. Mobil yang dikendarai Yusuf membelah kota kecil Ngabang menuju sebuah tempat makan yang cukup terkenal di kota itu. Rumah makan yang menyediakan menu dengan cita rasa sangat memanjakan lidah, sebanding dengan harga yang ditawarkan. "Ini dia bosnya, baru datang," ucap seorang yang sudah menunggu di sana. Disambung beberapa yang lain dengan ucapan basa-basi.
Tuan rumah malah baru datang, sindir salah satu dengan nada berkelakar. Maaf, sudah lama menunggu, tanya Yusuf sambil menyalami satu persatu yang hadir. Tampak ada 5 keluarga yang hadir, duduk di kursi dan meja memanjang yang sengaja dipesan dalam formasi demikian. Lesti dan Alif juga turut menyalami, kemudian duduk pada kursi yang kosong. Semeringah mereka tak henti saling bicara dan melempar tawa. Sorry, maklumlah nunggu bidadari bersiap. Lama, tawa Yusuf menggema. Disambut semua yang hadir. Makin cantik aja Kak Lesti, sanjung salah seorang istri yang hadir. Ah, bisa aja Jeng, Lesti menepis tangan di udara. Senyum lebar tetap bertengger di bibirnya. Enggan padam. Hatinya riang gembira. Happy anniversary, semoga langgeng hingga kakek nenek. Semakin sukses, ucap yang lainnya. Amin, amin. Terima kasih. Yusuf dan Lesti menyahut hampir bebarengan. Ya pasti sukses lah. Lihat aja penampilannya. Itu mobil baru lagi. Pandangan mereka mengarah pada mobil Kijang Innova Silver yang terparkir di luar. Warnanya celing menunjukkan bahwa mobil itu masih baru. Cengengesan cukup bagi Yusuf menjawab tanya teman-temannya. Menunjukkan sikap yang terkesan merendah, tetapi sejatinya ia ingin pamer. Humble bragging. Ayo dipesan, terserah mau pesan apa, jangan sungkan, ucapnya. Iya, ayo silakan, hari ini kita happy merayakan hari bahagia, sambung Lesti. Kemudian disambut riuh ungkapan riang dari semua yang hadir. Mereka memuji keroyalan pasangan itu. Alif masuk SMP tahun ini kan? Sambil menunggu pesanan, mereka mengobrol tentang apa saja. Iya, daftar di mana? Yang pastinya sekolah terbaik dong. Wow, bukannya di situ mahal. Demi anak apapun diusahakan untuk memberikan yang terbaik. Apalagi masalah pendidikan, harus yang nomor 1. Berapa uang pangkalnya di situ? 5 juta, belum seragam dan tetek bengeknya. Ya sebanding sih dengan kualitas yang ditawarkan. Betul, lulusannya selalu bersaing, prestasi siswanya banyak. Hingga akhirnya sedikit norak, mereka semua berseru antusias ketika makanan yang dipesan datang. Selfie dulu, seru Lesti sambil sigap mengambil kamera. Mengabadikan momen yang membahagiakan serta membanggakan untuknya. Tidak peduli di satu ruangan full AC, satu keluarga tengah berlinang air mata. Dia turut andil dalam menciptakan aliran air mata itu. Ridhoi Arlina ya Wan, suara serak ibu mertua menyadarkan laki-laki itu. Segera langkahnya turut mengiringi berangkar yang didorong tergesa. Arlina tampak memejam. Wajahnya pucat. Sayang, lirihnya memanggil. Namun sosok itu bergeming. Safwan meraih tangan Arlina yang terbebas infus. Terasa dingin dan terkulai. Hatinya tersaruk. Kembali butiran kristal melesak dari sudut netranya. Kuat ya dek, abang mohon, pintanya. Memasuki ruang bedah sentral, hati Safwan menciut.
Berbagai bayangan buruk menyapa seketika. Astagfirullahalazim, ucapnya menepis pikiran yang dikendalikan setan barusan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, lirihnya menenteramkan hati. Perawat yang tadi mengantar meninggalkan mereka di ruang yang diperkirakan Safwan sebagai ruang tunggu. Lalu masuk ke ruangan lain. Tidak berapa lama muncul perawat lain dengan seragam berbeda. Tidak putih-putih melainkan hijau-hijau dengan menggunakan masker. Lengkap dengan kepala yang dilindungi semacam shower cap. Setelah itu perawat yang mengantar itu pamit dan keluar ruangan. Kita antri ya Pak, di dalam masih ada tindakan, ucap perawat baru ramah menyapa. Masih lama? Antara tegang, takut, dan cemas, Safwan bertanya. Ia ingin Arlina segera ditangani, tetapi juga takut membayangkan perut sang istri akan dibelah. Terlebih dengan kondisi yang lemah seperti itu. Tidak lama lagi Pak, jawab perawat itu dengan suara yang terdengar menenangkan. Kemudian kembali masuk ke ruang sebelumnya. Safwan menunggu penuh harap cemas. Ditatapnya wajah Arlina yang tampak masih memejam. Diusapnya lembut pucuk kepala perempuan itu. Kemudian mengecupnya dalam. Kuat ya sayang. Abang minta maaf atas semua kesalahan abang, atas keteledoran abang. Semua ini akan abang jadikan pelajaran berharga. Abang ridho atasmu. Berjuanglah, suaranya bergetar. Satu-satu air mata yang menguntai ia biarkan semakin panjang. Kuat ya sayang, kali ini laki-laki itu mengusap bagian perut yang membungkit. Berjuanglah bersama bunda, ayah yakin kamu anak kuat. Kita akan bertemu sebentar lagi, bisiknya. Perawat yang tadi datang menghampiri. Dokter ingin bicara dulu Pak, ucapnya. Safwan mengangguk. Hatinya berdebar tak karuan. Cemas, ia melangkah mengikuti perawat itu. Seorang dokter cukup senior terlihat menunggu di ruangan kecil. Maskernya melorot ke dagu. Rautnya sejatinya tenang, tetapi bagi Safwan tampak menegangkan. Silakan duduk Pak, sambutnya ramah. Terima kasih dok. Tegang, Safwan mengambil posisi di depan sang dokter. Begini Pak, dengan membaca rujukan dari rumah sakit pengantar, sebelumnya kami telah melakukan pemeriksaan terhadap istri Bapak. Hasil USG menunjukkan bahwa air ketuban Ibu Arlina keruh. Bayi lemah dengan berat badan kurang. Diduga janin mengalami stres dalam kandungannya. Seharusnya hal ini dapat segera terdeteksi jika setiap bulan Ibu Arlina memeriksakan diri ke dokter kandungan. Safwan tersandar lemas. Sejak uang itu dipinjam Lesti, tak sekalipun Arlina memeriksakan kandungan. Tetapi semua sudah terjadi hingga hari ini. Jadi saya minta izin untuk melakukan tindakan darurat jika nanti diperlukan. Dokter itu mengulurkan sebuah kertas yang harus ditandatangani oleh Safwan. Lakukan yang terbaik dok, sahut Safwan pasrah. Ya, kami akan melakukan yang terbaik, jadi Bapak tolong bantu dengan doa. Karena kondisi ibu dan janin sangat lemah. Safwan menyusut air mata mengantar tubuh Arlina yang didorong masuk ke ruang operasi. Hatinya luruh. Abang ridho atasmu sayang. Berjanjilah kamu akan kuat. Berjuanglah. Lirihnya sambil mencium wajah pucat yang terpejam. Beberapa lama ia terpaku di ruang tunggu bedah sentral. Kemudian memutuskan keluar.
Saya ke sana dulu, Mak. Pamitnya pada ibu mertua yang duduk di kursi lorong rumah sakit, tidak jauh dari ruang bedah. Perempuan senja itu tampak tak henti mengusap pipi. Bibirnya selalu bergetar, melirihkan berbait doa untuk keselamatan putri bungsu tercinta. Ya, sahutnya sambil mengangguk lemah. Safwan melangkah gontai. Netranya menatap plang petunjuk arah. Yang dia cari adalah musola. Ia butuh bicara kepada Sang Pencipta, meminta agar Arlina baik-baik saja. Tidak dapat ia bayangkan jika wanita itu harus pergi. Hatinya tak sanggup. Kondisi sang istri dan buah cinta mereka sedang tidak baik-baik saja. Dan doa adalah salah satu cara untuk mengubah takdir itu. Sepanjang kaki menapak mencari tempat yang dituju, air mata terus menguntai di pipinya. Tidak sedikit pun ia berniat untuk mengeringkan. Ishak yang menjadi pusat perhatian orang sekitar, ia biarkan begitu saja. Safwan membasuh wajah, juga organ tubuh yang lain. Sedikit sejuk dan tentram ia dapatkan. Setelahnya ia kusuk dalam sujud panjang, menyampaikan hajat pada sang pemilik jiwa. Selamatkan Arlina ya Allah. Sesenggukan ia meminta. Tidak banyak kata yang sanggup laki-laki itu luahkan. Namun dia percaya Allah tahu maunya. Safwan menghentikan munajatnya ketika ponsel jadul yang dia letakkan di samping kakinya bergetar. Nama Kak Arni muncul di layar. Kakak pertama Arlina yang sedang menunggu di depan ruang operasi bersama Mak Yati. Gegas, dengan jantung berdetak kencang karena khawatir terjadi sesuatu, Safwan meraih benda itu dan menekan tombol hijau. Safwan, anakmu telah lahir, suara dari seberang bergetar. Alhamdulillah, lirihnya menyambut. Bagaimana Arlina, Kak? Arlina masih di dalam. Dokter ingin bicara tentang anakmu, sahut Arni. Jantung Safwan kembali berdegup kencang. Perasaannya kacau. Cemas segera merajai hati. Gegas ia beranjak dan setengah berlari kembali ke ruang operasi. Sepanjang perjalanan beribu pikiran buruk melintas. Jangan ya Rob, jangan terjadi. Lirihnya menepis ketakutan yang membayangi. Di depan ruang operasi, Arni berdiri tegang menyambut. Sedangkan Mak Yati luruh bersandar di kursi dengan air mata yang membanjir. Safwan menatap dengan rasa tak karuan. Ia panik. Ada apa, Kak? Tanyanya cemas. Antara tak sabar dan takut untuk mengetahui apa yang terjadi. Arni menyusut sudut netra. Dokter ingin bicara, ucapnya. Anak saya mana, Kak? Tanyanya di luar apa yang disampaikan Arni. Sudah dibawa bidan. Safwan menatap curiga, tetapi enggan menelisik lebih jauh. Ia melangkah takut menuju ruang di mana tadi ia bicara dengan dokter. Di tempat yang sama tetapi dokter yang berbeda menyambut. Suami Bu Arlina. Dokter ini menyapa tak kalah ramah. Safwan mengangguk. Cemas masih bertahan di hatinya. Entah apa yang akan disampaikan dokter. Hal itu benar-benar membuatnya takut. Bagaimana jika kabar buruk? Ia tak sanggup menerima. Mohon maaf, Pak. Kami telah berusaha, tetapi putri Bapak terlalu banyak meminum air ketuban sehingga menghambat saluran pernafasan. Dia telah tiada beberapa saat sebelum lahir. Safwan terhenyak.
Sendi-sendinya lemas. "Istri saya bagaimana, Dok?" "Istri Bapak masih dalam proses penanganan. Secara umum, hasil analisa kondisinya baik. Entah mengapa keadaannya lemah. Saya tidak tahu apakah ada beban psikologis yang mengganggu pikiran beliau. Apalagi dengan melihat kondisi janin yang diduga stres dalam kandungannya. Yang pasti, ibu sangat butuh dukungan." "Tapi istri saya baik-baik aja kan, Dok?" "Insya Allah. Mohon dibantu dengan doa ya, Pak. Tim dokter akan berusaha yang terbaik." Safwan mengusap wajah kasar. Tentu Arlina stres memikirkan persalinannya. Arlina tipe wanita yang tidak bisa melupakan suatu masalah. Sekecil apapun akan dipikirkan dalam-dalam. Apalagi sejak gagal menagih utang untuk pertama kali. Wanita itu memporsir tenaga dengan berjualan kue lebih banyak. Tidak hanya dititipkan ke warung atau diposting di sosial media, tetapi juga dijajakan berkeliling. Akan tetapi Dewi Fortuna belum berpihak. Jajanan itu banyak yang kembali. Sedangkan penghasilan Safwan seringkali di bawah 50.000. Sebab itu BPJS menunggak dan Arlina tidak pernah bisa memeriksakan kehamilannya ke dokter. Dia masih mengikuti posyandu tetapi hanya sebatas pemeriksaan biasa. Tidak melakukan USG. Penghasilan Safwan hanya cukup untuk makan secara sederhana. Yang penting kenyang. Tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Pun beberapa uang yang ada habis untuk modal kue yang tidak laku. "Anak saya, perawat sudah membawanya. Silakan Bapak urus di ruang jenazah untuk kepulangannya." Innalillahi wa innalillahi roji'un. Safwan bersandar lemah di kursi. Hatinya remuk. Bagaimana dia akan menyampaikan hal ini kepada Arlina? Bagaimana jika Arlina tidak mampu menerima? Padahal kondisinya masih lemah. "Maafkan ayah ya, Nak. Maafkan abang, Dek." Lelaki itu sesenggukan. "Sabar, Pak." Dokter itu menepuk simpati pundak Safwan. Laki-laki itu mengangguk lemah. "Terima kasih, dokter. Saya permisi." Ucapnya lalu beranjak keluar. Kakinya bagai tak bertenaga menopang tubuh. Berpaut sebentar pada dinding, ia menumpahkan sedih dan sesal yang tidak berkesudahan. "Maafkan ayah, Nak," ucapnya kembali seraya terisak pilu. "Pa, kok Mama lemas ya?" Lesti mengurut dahi, meredakan sedikit pusing yang tiba-tiba mendera. Mereka baru saja tiba dari perayaan anniversary yang mengesankan. "Habis makan enak kok lemes?" goda Yusuf sambil tertawa kecil. Ia membuka pintu mobil. Kemudian berlalu begitu saja masuk ke rumah. Tidak peduli pada Lesti yang tersandar lemas di kursi sampingnya. Lesti mengekor lemah di belakang. Demikian juga Alif, merasakan kondisinya. Baik-baik saja perempuan itu justru meminta gawai Yusuf. Tidak sabar memilah foto yang tadi mereka ambil untuk diupload di sosial media. "Nanti saja Papa kirim," elak Yusuf ketika tangannya hendak meraih benda persegi panjang itu. "Jangan kirim semua, RAM HP Mama nggak cukup. Sini Mama pilih aja." "Nanti saja, belum juga masuk rumah." Tidak sabaran sekali. "Buat apa sih?" "Ih, Papa kenapa sih?" "Aneh." Lesti mendengkus. "HP Papa lowbat, mau dicas dulu." "Itu nyala." "Iya, tapi baterainya lemah. Nanti cepat rusak kalau tidak segera dicas." Dahi Lesti berkerut.
Alisnya bertaut mendapati reaksi Yusuf yang tidak biasa. Kemarin-kemarin tidak masalah dia memakai gawai suaminya itu kapan saja, bahkan saat baterainya tersisa 5%. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.